Hai guys, hari ini kebetulan teman gue datang dari Jakarta jauh-jauh. Selama 1,5 tahun gak pernah ketemu sejak corona. Ini teman gue nih, Meta. Halo. Ini teman gue namanya Meta. Gue kenal dia tahun berapa ya, Meta ya? Berapa ya? Pokoknya gue berteman sama dia tuh udah 8 tahun ada ya. Iya. Hampir 10 tahun kali mungkin lah. Nah ini sejak corona ini kan gue gak pernah ketemu lagi sama dia. Hari ini kebetulan dia main ke gue, jadi gue kasih sesajen gak jelas. Lo sekarang kerja di mana, Met? Ini apa namanya? Cendol. Ini gue kasih cendol dia. Ini favorit gue. Oh. Meta, lo sekarang kerja di mana? Gua sekarang kerja di suatu perusahaan Hah? di bidang properti Di? di Pantai Indah Kapuk. Nah, jadi Perusahaannya di dia kerja di PIK sekarang, guys. Dulu kan gue berteman sama dia tuh ya bukan satu kerjaan sih. Cuman kita udah akrab banget. Terus gue udah gak kerja, dia masih kerja. Nah, terus akhirnya sekarang dia dulu udah kerja di restoran. Nah, kebetulan restorannya tuh punya corona bangkrut ya, Mas, ya. Sepi, tutup. Terus akhirnya mesti pindah kerjaan. Tapi bersyukur banget sih dia masih kerja, sedangkan gue enggak, gue nge-grab. Nah, terus sekarang dia kerja di PIK, di perusahaan properti gitulah. Gaji lo berapa sekarang, Met? Biasanya tuh standar, di atas 4, di atas 3. Iya, standar lah. 4. 4 nyampe. Bagus lah, dulu kan enggak. Anjir. Iya kan? Dulu ya hampir sih segitu. Gue tuh udah akrab banget, gue dulu sering nginep tempat dia. Kalau gue ke Jakarta, gue ngapa-ngapain, gue nginep tempat dia. Pokoknya gue kenal nyokap dia, udah kenal banget. Nyokap lo sehat? Alhamdulillah sehat. Gue tiap lebaran gak pernah main ke tempat lo ya. Apa? Tiap lebaran gak pernah main ke tempat Oh iya lo. nih, sibuk terus. Sibuk apa ini? Sibuk ngojek gue mah. Sibuk gojek ya. Iya nih, abang gojeknya sibuk terus. Dulu pokoknya gue sama dia itu saking akrabnya tuh sampai baju aja samaan ya. Sampai kita ke Bali aja, lo ngambil sendiri. Oh, Ke Bali berduaan, tau nggak, bayangin. Makan dulu guys, kita sambil ngobrol-ngobrol santai. Ini namanya cendol dawet. Sama Baim nasi goreng sama cendol dawet. Nanti bakal datang lagi makanannya. Favorit gue guys, cendol. Pokoknya dulu. Iya, gue kan suka banget. Kalau ini gue suka beli. Anak, Met? Kakak udah punya anak? Oh, yang mana nih? Yang pertama? Yang nikah yang kemarin yang tinggal di rumah? Oh, belum. Lagi proses. Kakak lo 3 ya? Kakak lo 2, 3 aja? Saudara, 4 bersaudara. 3 aja sama kayak gue. 4 bersaudara. Gue anak terakhir. Jadi gue tuh gak ketemu dia tuh udah 1,5 tahun kurang lebih ya. Lebih, 2 kali lebaran kali. Terakhir kita ketemu bulan Maret. Bulan Maret tahun berapa? Bulan Maret tahun 2020. Jadi jam-jam April, Mei, Juni, ya berarti 15 bulan. 1,5 tahun sih. Ya. Ternyata gue disuruh dia ke Jakarta, tapi Sibuk. waktunya itu agak sedikit mepet. Jakarta kan macet banget. Terus kebetulan dia mau kesini, udah. Rencananya besok tuh mau gue jalan-jalan dia, ternyata ada kerjaan di tempat dia. Tujuan mendadak. Udah ada gitulah, penting katanya. Lo udah nonton Conjuring? Conjuring gue belum. Terakhir gue nonton apa ya? Lupa gue. Selama COVID gue jarang nonton. Gue juga baru pertama kali itu kemarin sama COVID. Bayangin, 1,5 tahun gue baru nonton kemarin.
Dan suasananya tuh beda banget sih emang. Conjuring gua Sepi. Conjuring gua belum. Terus ada lagi tuh apa tuh? Oh yang kayak cruel gitu kan. Nah, Itu dari Disney. Cuman nggak tahu deh gue belum begitu tertarik itu ngeliat trailernya kayak kalau Conjuring itu menurut gue sih filmnya cinta abadi gitu lah, pokoknya cinta itu nggak bisa dipisahkan. Cuman yang mau yang memisahkan gitu katanya sih, kayak gitu ceritanya. ada kelanjutan lagi nggak? Paling iblisnya itu kayaknya. Jadi kalau di film Indonesia itu kalau Conjuring itu yang Conjuring 3 ini menurutku sih santet gitu, kalau di sini santet, cuman kalau di luar negeri kutukan gitu. Jadi si siapa ya, David apa ya, masih kecil gitu, ceritanya baru pindah rumah satu keluarga, terus langsung kesurupan gitu, sering kesurupan, terus ternyata di kolong bawah tanah tuh ada kayak tulang-tulang kepala hewan gitu. Nah itu santetnya. Terus ceritanya si David anak kecil itu karena sering kesurupan terus diambil sama cowoknya kakaknya si David itu. Jadi cowoknya setannya itu merasuk kayak gitu. Terus ada, kalau menurut di Indonesia tuh buto hijau. Nah soalnya tuh hantunya tuh gede, hitam, gendut banget gitu. Nah buto hijau kalau di Indonesia. Tapi sih bagus, tapi gue bagus yang pertama deh tetap. Pertama. Lebih serem. Terus lo waktu yang covid awal kan sebelum lo kerja lo ngapain aja di rumah? Oh, itu kan pas covid dulu itu kan perusahaan gua kan yang restoran itu kan terakhir beroperasi 16 Maret. Ya kan 16 Maret itu gua udah di rumah ini. Sebenarnya gua nggak dapet di rumah ini. Itu kalau restoran gua kan cabangnya, terus dia cabangnya punya pusat. Nah dari 15 karyawan yang kepilih kalau nggak salah 5 orang, kurang lebih ya 5 orang, itu buat ditaruh lagi, dimutasi lagi ke yang artinya apa, pusatnya. Termasuk gua yang ke pusatnya. Jadi gua 5 orang itu dimutasi ke pusat. Nah udah tuh gua harusnya tanggal sama teman gue yang 5 orang itu termasuk gua itu tanggal 23 apa 26 ya, gua lupa soalnya udah tahun lebih. Itu gua di interview lagi, kayak ibaratnya ditanya-tanya lagi lah soal masalah di mutasi salarynya berapa ya kan. Terus habis itu gua di WA sama HRD-nya, HRD pusatnya, suruh Matt sama teman-teman jangan ke pusat dulu ya kan, jangan ke pusat dulu, kayaknya pusat bakalan ada pengurangan juga, terus ada outletnya juga yang bakalan tutup. Kayaknya emang kan awal-awal bulan Maret itu kan emang Covid udah mulai maksudnya pas mulanya kan, awal-awalnya Covid kan. Jadi makanannya sampai guys, makanan yang kedua kita pesen lagi. Oh jadi pokoknya intinya yang dari pusat dipotong lagi. Apanya? Yang karyawannya. Iya, yang pada di pusat itu gua termasuk teman-teman gua itu yang bakalan dimutasi ke pusat. Pas tanggal 23 itu apa tanggal 26 itu disuruh jangan datang, lu jangan ke pusat dulu. Akhirnya gua pasti dirumahkan kan. Di situ ya udah nggak ada kabar, katanya nunggu kabar dulu dari HRD pusatnya kan, baru nanti bisa kerja. Ternyata gua nunggu sampai puasa lebaran kan. Covid kan sempet ini kan sempet ngalamin puasa sampai habis lebaran kan, sampai puasa sampai lebaran, dan akhirnya sampai gua kita lebaran yang tahun lalu ya. Iya, bukan yang tahun ini, bukan? Iya, tahun 2021. Pas tanggal 16 Maret itu dari perusahaan gua yang lama ini, gua dapet
alhamdulillah gaji full sama dapet THR juga, THR full, gaji full. Nah itu buat tabungan gue tuh, akhirnya gue nganggur di rumah kan, bayangin 7 bulan gue di rumah kan, baru gue dapat kerjaan ini yang baru di Epic ini. Jadi gue masih bersyukur banget guys, walaupun gue nganggur tapi masih bisa nyari duit gitu. Jadi emang COVID itu benar-benar ngancurin semua. Bener. Parah banget. Apa lah gitu. Ya Allah. Paket ya gue ya. Apa sini? Gue minum terus baru gue belum habis. Kayaknya enak yang kue cio nih daripada yang gue nih kayaknya. Akhirnya gue abis gue kan nggak biasa kan makan yang kaleng. Sorenya gue balik kantor gitu, gue ada di gudang kan, disuruh ke gudang. Terus balik kantor sorenya gue makan kue tar. Pas gue balik sampai rumah kan, udah beres-beres, udah bersih-bersih lah ya. Gue tuh makan ketoprak, saking pengennya ketoprak. Akhirnya mungkin pas besoknya itu tenggorokan gue gak enak. Mungkin gue positif aja karena mungkin gue gara-gara itu berobat tuh, obat udah habis. Aku udah 3 hari tuh nggak sembuh-sembuh. Cuman panasnya udah reda, cuman tinggal lemes doang itu. Akhirnya gue terus kepala keliengan kan, panasnya udah reda, tinggal lemes, terus kepala keliengan. Kok kepala gue keliengan terus, kayak nggak bisa berdiri tuh, jalan tuh masih keliengan gitu kan. Akhirnya gue berobat lagi yang kedua kali. Terus gue katanya ini cuma gejala tipes. Oh ya udah, akhirnya udah gue gejala tipes aja, gue nggak mikirin apa-apa. Akhirnya gue berobat, gue minum, ya udah akhirnya gue pas seminggu itu udah sembuh. Gue masuk kerja lagi. Kalau gue jadi kalau gue ini apa namanya, kan gue kan nge-grab ya, jadi kan setiap hari kan ganti itu kan, maksudnya kayak ada pembayaran tunai gitu-gitu kan. Nah terus pas hari pertama tuh ya, gue mungkin terima tunai kali ya guys. Nah terus pas paginya tuh ini badan gue pada pegel rasanya, pada pegel banget. Nah terus hari berikutnya sambil tangan gue tuh pada dingin gitu, kayak gejala tipes, sama kayak gejala tipes, dingin. Terus nanti siang sehat. Nah terus sorenya pada pegel lagi badan tuh, terus ngantuk, pokoknya perasaan tuh ngantuk banget, nggak enak banget, pokoknya badan tuh kayaknya pengennya tidur gitu. Nah hari ketiga gue mati rasa, minggu itu bener-bener lo minum cendol kayak gini nih, lo nggak berasa manis, lo cuman minum teh panas manis dah. Terus cini-cininya gue kasih balsem ya, hidungnya gue masukin balsem, itu tuh nggak ada aroma balsem, nggak, cuman dingin doang rasanya, di perut juga cuman dingin. Gue habis bingung apa ini namanya corona. Sumpah itu gue ngerasain seminggu. Iya kan, covid kan gejalanya kan pegel-pegel kan badan. Iya. Terus udah itu tapi gue sehat, badan gue mah sehat. Iya. Terus penciuman lu kurang, penciuman lu hilang kan, terus lu hilang rasa. Iya, benar-benar seminggu itu. Lu akhirnya lu sembuh, bisa nyium lagi. Gue minum vitamin, gue beli vitaminnya sih nggak mahal sih, murah. Pokoknya vitamin. Tapi ABCD itu gue beli semua, terus gue olahraga baru udah. Pokoknya ngerokok aja nggak ada berasa rokok. Seriusan. Tapi lu nggak ngalamin batuk, pilek gitu nggak? Enggak. Gue nggak ada batuk, nggak ada pilek. Pokoknya cuma badan rasanya pegel, terus rasa dingin, terus ngantuk gitu pokoknya. Pokoknya lemesnya tuh lemes ngantuk gitu loh, nggak semangat gitu. Nah udah baru mati rasa. Itu bukan habis divaksin doang yang ngantuk ya, tapi covid juga ada. Iya. Ngantuknya juga. Kan ada kan habis yang divaksin itu kan gejalanya kan pasti habis divaksin. Kalau lo vaksin habis itu apa? Lo kemarin nggak vaksin? Nah itu lo efeknya apa? Pas vaksin itu habis vaksin itu nggak ada gejala apa-apa. Nah besokannya sama. setelah itu gue demam.
Oh, kalau gue nggak demam, gue cuma ngantuk. Gue demam pas gue cek demamnya sih nggak tinggi, demam biasa masih. Pertama gue cek dipakai termometer 36. Nah terakhir kok gue berasa panas banget nih badan gue cek lagi ternyata di kisaran 37. 37 tuh udah mulai was-was kan. 37 cuman iya 37 lah, kurang lebih 37 kalau nggak. Nah parah lagi temen gue itu sampai 39. Gue nanya kan sama temen gue juga yang bareng sama gue juga yang divaksin, gila dia sampai demamnya itu 39, dia sampai diimpus tau 3 hari. Gue nanya sama temen gue, akhirnya gue 37 kan. Akhirnya gue minum paracetamol yang dikasih sama ini ya, apa namanya sih, itu yang jaganya pengawasnya dari vaksin itu. Gue minum tuh dikasih paracetamol 3 ini tablet. Iya 3 tablet tuh gue minum. Cuman pas minum yang hari yang kedua tablet itu udah langsung reda pas hari itu. Kayaknya pegel sama demam. Tapi lo sakit nggak pas suntik? Gue sih enggak. Gue berasa, iya. Sampai pas gue berasa banget itu. Kedua baru gue berasa ini sakit, berasa terus gitu, berasa banget. Tapi enggak ini sih, udah enggak yang pegel-pegel gitu enggak. Gue berasa. Cuman kalau yang kedua efek gue ya ngantuk tetap, terus laparan, cepet banget lapar, perasaan 3 jam sekali itu kayaknya gue lapar gitu. Kayaknya lu Sinovac nih. Sampai sekarang aja masih cepet laparan sih. Setahu gue sih kayaknya kalau gejala itu kalau teman-teman gue yang ngalamin itu Sinovac. Guys, kue tionya udangnya gede-gede. Jadi nasi goreng modalnya guys, jadi ini nasi goreng lagi biar dia relax, biar betah di rumah gue. Terus Terus sekarang lo kerja jadi apa sih? Jabatan gue masih staf biasa lah, staf ngurusin admin. Iklannya dari mana lo tahunya? Lucunya itu gue waktu ngelamar itu kan gue kan punya pengalaman di restoran kan, Nah kebetulan di tempat gue tuh ada mall baru. Yang mana tuh? Green Sedayu. Oh yang deket ini, yang deket seberangnya Palem. Ya. Pertama gue nyari IG-nya, nih Green Sedayu. Nyari IG-nya Green Sedayu. Kan karena waktu itu kan COVID kan, jadi gue nggak mau dong ngirim CV langsung ke tempat, ke TKP kayak gitu kan. Akhirnya gue gue cari tuh IG-nya Green Sedayu Mall, akhirnya ketemu. Akhirnya gue DM tuh IG-nya Green Sedayu, gue kirim CV gue. Nah terus yang waktu yang lo habis DM lo dibales? Akhirnya pas gue DM, gue bilang ya Pak, kalau kalau misalnya ada pengalaman apa ini namanya, ada yang sesuai sama job desk gue, hubungin, kabarin ya, gue bilang kabarin ya Pak, tolong. Akhirnya langsung direspon sama dia. Green Sedayu. Green Sedayu itu lagi buka lowongan kebetulan? Enggak, gue juga nggak tahu. Gue kan lowongannya cuma iseng-iseng doang. Iya, tapi iseng-iseng beruntung lah ya. Gue cuma iseng-iseng doang kan. Kan tadi kan gue kan niatnya bukan di yang di PIK ini kan, karena kan Green Sedayu kan dia mall baru. Gue kira kan banyak restoran yang kan stand itu yang ini buka lowongan. Akhirnya gue nge-DM tuh Green Sedayu. Akhirnya dapat respon. Biasanya kan kalau kita nge-DM kan lama, jarang dibaca. Akhirnya dilihat kan sama dia, gue kirim CV langsung itu dilihat sama dia, direspon. Kayaknya baik Pak, nanti saya kabarin. Ya namanya dia beruntung banget gitu, yeah. Cuma iseng-iseng DM nyari lowongan. Gue beruntung banget sih. DM apa perusahaan yang udah lumayan gede gitu kan, Green Sedayu. Mau tahu nggak gue? Itu dia keterima loh, berarti kan lo bersyukur banget loh. Gue tuh pas nganggur itu ya, gue sholat duha, rajin, ya kan. Gue nggak mungkin lah
nganggur nggak kerja kan lama banget ya, gue Iya. nggak mau, gue takut pemain gue habis kan. Nah, gue dari mana, akhirnya gue sholat duha, tahajud. Iya. Ternyata ya Allah mendengar itu semua. Berarti Petik lagi janjiannya tahu di mana tasnya? bangku belakang aja kalau enggak biar bisa ditarik.